Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung rekan-rekan semua di OHCC Belajar. Hari ini kita akan belajar bersama dan membahas tentang penulisan proposal hibah untuk mahasiswa. Hibah adalah pendanaan, kontribusi, hadiah, atau subsidi, bisa dalam bentuk tunai ataupun barang, yang diberikan oleh pemerintah atau organisasi lain untuk tujuan tertentu kepada penerima yang memenuhi syarat. Hibah biasanya memiliki aturan dan kualifikasi tertentu terkait penerimaan, penggunaan, monitoring, dan evaluasi bagi penerima hibah. Proposal hibah adalah sebuah dokumen yang disusun agar penyandang dana memberikan hibah kepada sebuah institusi atau program untuk mencapai hasil tertentu. Proposal hibah harus menjadi argumen yang persuasif dan didukung dengan baik untuk perubahan. Apabila kita membicarakan berdasarkan skala, terdapat dua, yaitu yang berskala nasional dan berskala internasional. Contoh yang berskala nasional adalah PKM, kemudian hibah dikti, DP2M, hibah dari pemerintah daerah, universitas, dan juga berbagai macam organisasi filantropi seperti Jarum Foundation, Tanutu Foundation, dan lain sebagainya. Apabila kita membicarakan terkait hibah internasional, akan ada banyak peluang hibah yang disediakan oleh lembaga donor internasional seperti USAID atau disalurkan melalui Seohun, Indohun, kemudian ada Australia Award, JICA, dan juga beberapa dari UN body seperti WHO, FAO, dan lain sebagainya. Apabila kita membicarakan jenis hibah berdasarkan topik, maka hibah itu bisa dibedakan ke dalam hibah penelitian, hibah pengabdian kepada masyarakat, dan hibah pengembangan bisnis. Ketiga hibah tersebut juga ada yang berskala nasional maupun berskala internasional. Step pertama adalah persiapan. Pelajari tentang teori SMART. Apa itu teori SMART? Saya akan kembali ke itu nanti. Lalu, luangkan waktu untuk menganalisis apakah skema pendanaan sesuai dengan proposal atau ide Anda. Bentuklah tim penulisan proposal, di mana tim harus memiliki kapasitas menulis dan literasi yang bagus. Pastikan proposal Anda didaftarkan hanya ketika proposal Anda sesuai dengan skema pendanaan dan Anda mengikuti semua petunjuk dan pedoman yang disediakan. Step kedua, jangan generik. Artinya, Anda tidak bisa menulis satu proposal yang generik atau umum dan mengirimkan ke berbagai macam proposal hibah atau berbagai macam skema pendanaan. Karena apabila hal ini dilakukan, itu memberikan kesan bahwa proposal Anda adalah hasil daur ulang yang akan membuat proposal Anda atau tim Anda itu terlihat buruk di reviewer. Pro tipnya adalah semakin novel atau semakin mengarah ke sebuah penemuan yang baru, maka nilai dari proposal Anda akan semakin baik. Step ketiga, data itu adalah yang memenangkan hibah. Jika Anda tidak mengumpulkan data yang relevan, serta mengelola dan memperbaharuinya, Anda akan tertinggal dengan proposal atau orang-orang yang lain. Skema pendanaan sekarang berfokus pada impact yang bisa diukur, sehingga metode dalam mendapatkan impact, pengumpulan data, manajemen data, dan cara kuantifikasinya harus jelas. Ada pro tipnya di sini juga, di mana Anda bisa melakukan literasi melalui website untuk menemukan proposal yang sudah didanai, lalu pelajari bagaimana metode mereka, bagaimana hasil yang mereka dapatkan, dan itu bisa Anda terapkan di proposal Anda. Step 4, review dan dapatkan perspektif baru. Dalam menulis, biasanya penulis mempunyai kecenderungan untuk menggunakan bahasa atau istilah yang penulis pahami. Namun terkadang, banyak reviewer atau pemberi dana itu tidak terbiasa dengan pola bahasa dan istilah yang Anda gunakan, sehingga pastikan bahasa yang digunakan mudah dipahami secara umum. Lalu hindari mempergunakan terlalu banyak jargon dan istilah, serta coba review dan diskusikan bahasa dan istilah yang Anda gunakan di dalam proposal dengan rekan atau pihak di luar topik proposal untuk mendapatkan perspektif penulisan yang lebih umum dan lebih mudah dipahami. Step kelima, pastikan proposal Anda jelas dan lugas. Pemberi dana atau reviewer akan kehilangan minat jika proposal Anda terlalu sulit untuk dipahami atau terlalu banyak menghabiskan waktu reviewer untuk membaca.
Sementara, reviewer tidak harus mencari tahu maksud proposal Anda, sehingga Anda harus memastikan bahwa tulisan Anda itu jelas, lugas, dan mudah dipahami. Step keenam adalah periksa kembali. Perhatikan batasan jumlah huruf dan karakter, periksa apakah persyaratan nomor halaman dan ukuran font diikuti dan dokumen disajikan dalam urutan yang diminta. Kemudian periksa kembali ejaan, perhitungan, dan deadline pendaftaran. Lalu pastikan untuk menyertakan semua formulir yang diperlukan dan lampiran yang diperlukan. Lalu Anda mungkin perlu meminta surat pengantar dari institusi Anda. Lalu pastikan anggaran yang diusulkan sesuai dengan aturan dari segi pemanfaatan dan jumlah anggaran. Lalu cantumkan kontak Anda dengan jelas. Yang pertama adalah ringkasan proposal. Berikan gambaran singkat tentang keseluruhan proposal. Tuliskan secara jelas dan lugas dan tekankan pada rumusan masalah dan impact yang akan dihasilkan. Yang kedua adalah perkenalan diri, bisa dalam bentuk cover letter atau curriculum vitae, di mana kalian perlu menjelaskan tentang diri atau tim Anda dan buat alasan untuk kredibilitas Anda. Jelaskan mengapa Anda dapat dipercaya untuk mengelola dana secara bertanggung jawab. Bagikan juga riwayat, catatan keberhasilan, dan mengapa Anda cocok untuk skema pendanaan tersebut. Yang ketiga adalah rumusan masalah, di mana Anda perlu menjelaskan latar belakang masalah proposal Anda, tambahkan apa yang menjadi perhatian Anda dan mengapa itu penting, lalu tunjukkan siapa yang akan diuntungkan dan bagaimana mereka akan diuntungkan, serta jelaskan konsekuensi dari tidak didanainya proposal Anda. Rumusan masalah harus berdasarkan pada deskripsi situasi yang faktual dari literatur review dan terdokumentasi dengan baik. Komponen keempat adalah tujuan dan hasil. Tentukan tujuan dan nyatakan bagaimana Anda akan mengukur capaian Anda. Jelaskan hasil spesifik dan terukur yang Anda harapkan dari implementasi program atau proposal Anda. Dan pastikan tujuan proposal Anda konsisten dengan pernyataan kebutuhan yang Anda sampaikan. Komponen kelima adalah perencanaan program atau metode. Di sini Anda perlu menjelaskan cara-cara implementasi program dilakukan, apa yang akan menjadi kegiatan utama Anda, berikan detail menyeluruh kegiatan tersebut, kemudian siapa yang akan melakukan apa, kapan, dan bagaimana mereka akan melakukannya, dan semua itu harus dijelaskan dengan baik. Lalu komponen keenam adalah kapasitas Anda atau tim Anda, di mana Anda juga perlu menjelaskan bagaimana Anda atau tim Anda mempersiapkan implementasi kegiatan proposal. Misalnya, apakah terdapat anggota yang memadai dan terlatih, serta pembina dan komunitas yang mendukung. Hubungkan ini ke kerangka waktu, bagaimana Anda akan menjalankan rencana program Anda tepat waktu. Yang ketujuh adalah rencana evaluasi. Jelaskan bagaimana Anda akan mengevaluasi bahwa tujuan Anda telah tercapai dan hasil didapatkan. Bagaimana Anda akan melacak dan mengukur apakah kegiatan berjalan sesuai rencana, dan bagaimana Anda tahu bahwa Anda berhasil dan apa yang akan memberitahu Anda jika Anda berhasil. Komponen ke-8 adalah pendanaan program. Anda harus menuliskan anggaran yang menyeluruh dan realistis, serta Anda harus memasukkan rincian pengeluaran, serta kemungkinan sumber pendanaan atau pendapatan lain yang diantisipasi. Yang kesembilan, ini adalah pemanis dalam komponen proposal kalian, yaitu sustainable impact, di mana Anda juga perlu membicarakan tentang rencana jangka panjang dari proposal atau program yang akan Anda lakukan. Apakah program Anda membutuhkan dana berkelanjutan atau hanya sekali? Dan bagaimana program akan terus menghasilkan impact di luar periode pendanaan hibah. Kita sempat sedikit membahas tentang teori SMART. Dan teori SMART itu adalah teori yang rekan-rekan bisa gunakan untuk meningkatkan peluang proposal yang Anda susun diterima. Apa itu teori SMART? SMART adalah sebuah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Yang pertama, apa itu spesifik? Yaitu Anda perlu memastikan bahwa tujuan proposal Anda spesifik dengan apa yang ingin Anda capai. Jangan membuatnya terlalu luas dan bertele-tele, sehingga Anda perlu be spesifik dan be precise. Tujuan itu juga harus memuat jawaban dari pertanyaan 5W. Who, siapa yang akan melakukan dan siapa yang akan diuntungkan. Kemudian what, apa yang akan dilakukan. When,
di mana itu akan dilakukan. Yang keempat adalah where, di mana itu akan dilakukan, dan why, mengapa itu penting untuk dilakukan. Yang kedua adalah measurable, di mana Anda perlu menjelaskan metrik apa saja yang akan Anda gunakan untuk menentukan apakah Anda memenuhi tujuan dan berhasil mendapatkan hasil yang diharapkan. Ini membuat proposal dan rencana kerja Anda akan menjadi lebih nyata karena menyediakan cara untuk mengukur progres dari kegiatan Anda. Yang ketiga adalah achievable. Anda perlu memastikan dan meyakinkan pemberi dana bahwa proposal atau program yang Anda lakukan itu bisa dilakukan dan hasilnya bisa didapatkan. Fokuskan terhadap apa yang dapat Anda lakukan untuk membuatnya bisa tercapai. Yang keempat adalah relevan, di mana kita perlu memastikan bahwa rencana kegiatan yang Anda susun itu masuk akal dan proposal Anda sesuai dengan konteks pemberi dana dan sesuai dengan fakta dan kondisi terkini. Yang kelima adalah time bound, di mana Anda perlu memberikan garis waktu tentang rencana kerja, progres, dan hasil, di mana itu adalah sangat krusial di dalam proposal Anda. Pastikan program yang Anda susun relevan dengan timeline yang Anda buat. Dengan menerapkan konsep SMART tersebut dan juga berbagai step by step dalam pembuatan proposal, kemudian mencantumkan semua komponen yang diperlukan dalam proposal, maka Anda bisa membuat proposal dengan lebih baik, dengan lebih lancar, dan meningkatkan peluang Anda agar proposal Anda diterima. Semoga yang kita diskusikan hari ini terkait dengan penulisan proposal hibah untuk mahasiswa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.